Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang hamba Allah akhir zaman yang menanyakan takwil mimpinya kepada saya. Sebut saja Mr. X. Beliau adalah seorang suami. Maka ketika beliau menceritakan bahwa beliau ini menaiki sepeda motor bersama istrinya, ada suatu jalan, ada persimpangan yang beliau temui di dalam mimpi itu. Kemudian di arah yang berlawanan itu ada anak kecil yang mengendarai sepeda tapi terjatuh. Kemudian beliau, si suami ini, menolong anak yang jatuh tadi terus dibawa ke rumahnya. Nah, itu mimpi yang dialami Mr. X ini. Maka takwilnya itu adalah si suami ini Allah takdirkan membantu seorang muslim. Nah, kenapa begitu? Jalan dan ada kendaraan itu maknanya perjalanan hidup. Bisa dikatakan perjalanan spiritual juga. Karena apapun yang kita jalani di kehidupan itu pasti terkait dengan agama. Karena apa? Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Nah, kenapa kok ada visual anak-anak yang mengendarai motor? Itu ada maknanya juga. Anak-anak di dalam mimpi itu adalah seorang muslim. Nah, di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang ihsan. Nah, kalau misalkan di dalam ilmu syariat, seorang muslim itu adalah orang yang ketika diberi kebaikan itu kufur. Ketika diberi hal yang tidak disukai atau hal yang buruk itu mengeluh. Jadi sukanya enak-enak aja. Nah, itu bisa dimisalkan dengan anak kecil di dalam kehidupan nyata. Anak kecil itu bagaimana kebiasaannya? Suka merengek, ya, minta-minta, kalau tidak diberi ya marah, kalau tidak beri ya nangis. Nggak paham tentang bagaimana bersopan santun. Nah, muslim itu begitu ya, karakternya. Suka mengeluh kalau misalkan diberi musibah. Ketika diberi kebaikan kufur, diberi uang boros, diberi uang membeli apapun yang dia mau ya, tapi tidak mengerti bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika diberi keburukan, mereka mengeluh. Akhirnya terjadilah apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, ketika diberi ujian buruk lalu manusia itu mengeluh, maka Allah murka. Berbeda dengan seorang mukmin. Mukmin itu levelnya di atas muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang karakter seorang muslim bahwa semua urusan itu ajib, semua urusan itu baik bagi seorang mukmin. Ketika diberi kebaikan mereka bersyukur, itu baik baginya. Ketika diberi musibah, mereka bersabar, itu juga baik baginya. Jadi dua keadaan yang berbeda itu bisa dijadikan sarana beribadah itu bagi seorang mukmin. Sedangkan di mimpi yang dialami Mr. X itu seorang muslim karena divisualkan sebagai anak-anak yang menaiki motor dan terjatuh. Jadi motor terjatuh itu maknanya seorang muslim yang menjalani kehidupan tapi gagal. Yaitu tadi sifat-sifatnya banyak yang tercela. Ketika diberi kebaikan seringkali kufur, ya. Ketika diberi keburukan tidak ridho. Akhirnya pada hakikatnya sama saja dengan tidak ridho atas ketetapan Allah. Nah, ketika dibawa ke rumahnya ya, di dalam mimpi itu maknanya Mr. X ini memang ditakdirkan oleh Allah menolong seorang muslim. Ya, maksudnya menolong orang-orang yang memang levelnya muslim, bukan mukmin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan di visual mimpi itu ada jalan, ada persimpangan, itu artinya jalan kehidupan itu banyak ya. Ada ke kanan, ada ke kiri, ada yang baik, ada yang buruk ya, tapi si anak tadi mengendarai sepeda itu jatuh. Di dalam menjalani kehidupannya itu ada suatu permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri oleh dirinya. Maka setelah saya takwilkan hal itu, Mr. X ini mengalami mimpi lagi. Nah, ini menarik. Jadi mimpi itu seringkali ada korelasi atau ada hubungannya dengan mimpi berikutnya. Nah, karena
saudara kita itu sudah memberikan visual mimpi kepada saya, lalu saya ditakdirkan mentakwilkannya, dan akhirnya Allah memperkuat bahwa kebenaran apa yang saya takwilkan itu pada mimpi berikutnya. Jadi mimpi berikutnya itu ada beberapa kasus yang divisualkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dialami Mr. X. Salah satu di antaranya adalah ada seseorang yang memiliki warung dan punya masalah dengan warungnya. Ya, di dalam mimpi itu mengadu atas perkara warung. Nah, itulah masalah-masalah keduniawian itu yang merupakan tanda orang itu levelnya muslim. Nah, jadi di mimpi itu Mr. X ini yang membantu orang tersebut dalam mengatasi masalah terkait dengan warungnya itu, dengan penghidupannya, dengan keduniawiannya. Nah, setelah berbulan-bulan ya beliau riyadho sesuai anjuran saya, sholat 5 waktu jangan ditinggal, perbanyak sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, minimal setengah jam setiap hari sampai 40 hari sebagai awal riyadho, sebagai awal latihan mujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Maka akhirnya Allah memberikan takdir yang sesungguhnya. Jadi akhirnya beliau mimpi lagi, yang singkatnya beliau itu mendapatkan tas hijau berwarna hijau dan disuruh ya, berbuat sesuatu. Jadi waktunya sudah berbuat sesuatu. Nah, akhirnya di dalam kehidupan nyatanya beliau ada kedatangan orang-orang yang menanyakan perihal masalah-masalah kehidupan, ya rata-rata tentang keduniawian, tentang pekerjaan, tentang keluarga. Nah, dan beliau dimampukan oleh Allah untuk mengatasi masalah-masalah orang yang memang Allah datangkan kepada beliau itu. Nah, itulah saudara-saudariku terkait dengan mimpi. Jadi mimpi di dalam Islam itu bukan hanya sebagai bunga tidur, tapi adalah bagian dari syariat. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, difirmankan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi, ilmu memaknai mimpi. Contoh-contoh mimpi juga banyak terdapat di dalam surat Yusuf tentang takdir yang akan terjadi. Dialami Nabi Yusuf alaihissalam, dialami Raja Mesir tentang musim paceklik yang akan terjadi, dialami 2 orang tawanan, dan juga di dalam surat As-Saffat, surat Al-Anfal, surat Al-Fat itu juga mimpi-mimpi yang dialami para nabi. Begitu juga di dalam Sahih Bukhari itu banyak mimpi yang yang diterangkan. Dan sebagian besarnya itu mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui saudara-saudariku, mimpi di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW membagi menjadi 3. Mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, mimpi yang benar, itu maksudnya petunjuk, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Nabi menganjurkan untuk tidak menceritakannya. Kenapa? Hal itu tidak bermanfaat, tidak memberi kemudaratan. Karena setan itu ingin menggoda manusia di dalam tidurnya, hanya ingin membuat was-was di dalam menjalani kehidupannya. Mimpi yang jenis ketiga adalah mimpi yang terjadi karena sering dipikirkan ketika saat terjaga, akhirnya terbawa mimpi. Jenis yang ketiga itu juga tidak perlu dicari maknanya, tidak perlu dicari takwilnya karena tidak ada manfaatnya. Yang berguna bagi kita adalah mimpi kabar gembira, mimpi yang baik, yang benar, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpinya orang mukmin atau orang-orang soleh itu adalah salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengetahui dalil-dalil yang lain terkait mimpi, bisa dibaca sendiri pada deskripsi di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.